وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Jadi merasa tidak takfiri, tapi dia tidak mau sholat dengan golongan lain karena merasa golongan lain masih ahli bid'ah atau tidak ngerti najis. Ya, ini saudara pengetahuan yang terbatas ini tadi. Tapi begini, jika ada pilihan, memang sholat itu ya pilih yang kita lebih tenang. Imamnya ya sunnah, ya tidak ada bid'ahnya, masjidnya ya rapi, bersih, kalau ada pilihan. Tapi kalau sudah tidak ada pilihan, ini bukan ra'yi, bukan pendapat, ini langsung Rasulullah dan para ulama, seperti pernyataan Hasan al-Basri dalam Sahih Al-Bukhari. Itu seorang tabi'in katakan salat wara'a. Di situ ada babu imamatil maftun wal mubtadi'. Silakan buka di Sahih Bukhari. Bagaimana kata Imam Bukhari, sah apa tidak seorang imam yang terfitnah dalam keadaan banyak pelanggaran atau ahli bid'ah. Nah, di situ Imam Bukhari mensitir ucapan Hasan al-Basri sebagai ulama tabi'in. Silakan sholli warahu wa alaihi bid'atuhu. Silakan sholat di belakangnya, urusan bid'ah urusan dia dengan Allah. Maka saya ingatkan yang bertanya ini, ketika Anda tidak ada pilihan itu contohnya nggak ada masjid lain, ya masjidnya itu. Atau sampean dengar azan ya ada di dekat masjid itu. Ya sudah, itu namanya nggak ada pilihan. Siapa saja imamnya di situ, ikuti saja. Itu sudah, para ulama sudah seperti itu, kecuali kalau ada pilihan. Terus yang kedua tadi, tidak mengerti najis. Ini lagi-lagi mungkin masih ke doktrin cara mensucikannya jokam. Ini yang kita takdil juga. Itu. Jadi dulu itu ada, kalau kita nilai itu gulu, kelewat batas sampai menjadikan orang was-was terus di mana-mana. Coba kalau mau buka hadisnya lagi, ada banyak di kutubus sittah. Contoh, idza jaa ahadukum ila shalah, kurang lebihnya begitu, falyuqallib na'laihi, kata Rasulullah. Kalau kamu datang sholat pakai sandal, kamu balik sandalmu itu. Fa in wajada syai'an, kalau menjumpai sesuatu yang meragukan, falyudallik biturab, gosokkan aja di pasir-pasir itu. Wal yusalli fihima, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis itu kamu masuk masjid, sholatlah pakai sandalmu itu. Coba bisa nggak? Dulu kita, atau orang yang mungkin yang bertanya masih ke doktrin masalah najis di jokam dulu. Maka saya ingatkan, jadi kalau mau sholat buka hadisnya, kemurahannya banyak, rukhsahnya banyak. Contohnya itu kata Nabi, kalau kamu pakai sandal, kamu ragu, gosokkan aja di pasir, terus kamu sholat pakai sandalmu itu. Memang zaman Nabi dulu belum ada keramiknya, belum ada apa-apa ya zaman dulu ya, memang pasir juga di dalam, artinya dipakai nggak apa-apa. Coba kalau yang ke doktrin itu bisa nggak seperti itu? Masuk Masjidil Haram, orang pakai sepatu, polisinya pakai sepatu, orang pakai sandal sampai lantai, sholat aja. Kadang sandalnya ditaruh sebelahnya, sholat langsung itu. Itu satu. Sekarang yang kedua, misalkan hadis yang sering didengarkan hadis itu. Kata Rasulullah, innama ju'ilat li al-ardu masjidah, fa idza jaa as-shalah falyusalli. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi ini, tanah ini oleh Allah dijadikan masjid untuk saya dan umat saya, kata Nabi. Kalau kamu datang waktu sholat di atas bumi ini. Apa kata para ulama? Kalau tidak ada musola, nggak ada masjid, nggak ada tempat yang, apalagi zaman dulu padang pasir, atau kita mungkin jalan di hutan,
jalan di hutan barangkali, datang waktu sholat, wudhu, sholat di situ, dah langsung di atas rumput, di atas apa di situ, atas tanah, sholat di situ, nggak pakai lem, enggak, memang itu sudah rukhsah dari Allah. Kecuali kalau di situ ada hitam-hitam, kuning-kuning, baunya kok mirip kotoran kita, ya berarti najis, ya cari tempat lain. Ada basah-basah kok kecing baunya, ya jangan di situ, ya tempat yang lain. Artinya gini, selama tidak ada wujud najis, jangan menghukumi najis. Mudah sekali. Coba sampean bayangkan. Ini ya saya nasihati barangkali yang masih ada kedoktrin ini, kedoktrin kelewat batas zaman dulu. Ada orang desa masuk masjid. Lalu dia kencing. Masih ingat toh hadisnya? Lalu dia kencing. Ya memang saat itu masjidnya pasir. Nah, oleh sahabat mau dibentak, kata Nabi jangan, biarkan saja. Setelah selesai Nabi hanya minta air 1 timba kecil, nggak besar. Terus disiram, dia nyerep ke bawah, selesai, suci. Wah, tadi jangan-jangan begini, nggak ada, jangan-jangan, nggak ada. Nah, kalau sekarang pakai keramik ubin ya, tinggal diserap ke atas, dikasih air sedikit, hilang warnanya, baunya, rasanya kalau bisa. Nah, siapa yang bisa jilat itu? Warna dan baunya selesai, suci. Mau sampean kasih air setengah gayung, seperempat gayung, terus sampean sampean serap dulu, tapi kencingnya diserap dulu, masukkan, serap dulu, terus terakhir kasih air sedikit aja. Nggak usah 1 gayung malah kemana-mana. Serap, hilang warna dan baunya, suci, sudah selesai. Ini kok panjang sekali jawabannya ini. Ya saya khawatirnya yang bertanya ini masih membawa doktrin kelewat batas dalam masalah. Memang najis harus dijaga, cuman perhatikan sabda Nabi yang lain. Jangan hanya dengarkan ini siksa kubur, ini siksa kubur. Bagaimana Nabi prakteknya dan para sahabat? Dan para sahabat dilihat, didengarkan, para ulama dibaca syarah itu. Allahu a'lam itu dari mana itu. Dulu katakan ijtihad tapi menyalahi dalil, sampai jamaahnya rata-rata was-was itu. Nggak bisa dia masuk ke Masjidil Haram itu, wah piye iki, suci apa ora iki? Muake wong mlebu sandalan nih. Seperti itu ke Mekah itu. Masya Allah, ninggalkan hadis-hadis yang sangat banyak dalam kutubus kita sehingga memberatkan diri sendiri. Ya, itu yang terjadi zaman dulu. Itu namanya mujtahidun jahilun. Nemen-nemen ini tapi jahil. Nah, ini mohon maaf yang bertanya, kalau Anda sudah tidak begitu alhamdulillah. Kalau masih begitu buang itu semua. Doktrin-doktrin kesesatan itu buang itu. Masuk masjid, dilihat masjidnya nggak ada kuning-kuning, nggak ada basah-basah yang bau, suci. Jangan menghukumi barang nggak tahu. Oh jangan ini tadi ada supir truk masuk sini kencing berdiri nyiprat, buang itu. Nggak ada dalam syariat suruh maksa-maksa kayak gitu. Masuk tempat bersih udah. Jangankan masjid musola yang bersih, di tanah, di halaman musola masjid itu loh boleh. Kata Rasulullah itu, bukan kata saya, kata Rasulullah, innama ju'ilat li al-ardu masjidah. Bagaimana di tempat yang lebih bersih lagi? Tempat yang di jalan raya di mana, silahkan kamu sholat di situ. Di tempat yang lebih bersih. Nah, itu jangan menghukumi barang yang tidak ngerti. Najis itu fisik. Fisik itu sesuatu yang ada, yang nyata. Apakah warnanya, apakah baunya, apakah rasanya. Kalau tidak ada itu jangan menghukumi. Jangan menghukumi najis. Taib.